Rajin amat pagi-pagi masih ngebersihin aja. Iya, equipment kita harus bersih terus bang. Namanya Nih, buat kopi minuman masih orang. cukup nih buat anda hari ini. Insya Allah stok. Aman Masih bang, cukup ya? aman. Gue kalau ngomong kopi gue inget almarhum bokap gue. Bapak almarhum juga? Bokap lu udah meninggal juga? Iya sama. Wotos, kita anak yatim. Aduh. Berarti ya. Tapi inget gak sih kalau ngomong-ngomong kalau orang tua tuh, karena papa saya tuh suka banget kopi. Oh gitu? Kasih sayang orang tua. Iya. Lu gimana rasanya dulu? Wah luar biasa banget. Pokoknya Ya kan? orang tua mah istilahnya nggak ada batasnya lah. Iya ya. Iya, sampai kita tuh padahal udah nikah nih gue nih ya. Udah punya keluarga, punya anak. Masih ditanyain aja kabarnya gimana. Termasuk sampai kerjaan nih. Ditanyain, Ji, kerjaan lu gimana? Bos lu si Riko tuh baik nggak orangnya? Alhamdulillah, Mak. Iya. Kerjaan lancar, bos baik. Sampai segitunya. Peduli ya orang tua. Iya. Makanya ada suka istilah, pernah denger gak lo? Katanya kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak kadang-kadang sepanjang galah. Nah, pendek banget kita. Iya. Kadang kita aja, kadang kita aja malah banyakan orang tua nanyain kita daripada kita nanyain orang tua. Betul. Ini sadar. Kalau lagi bener lu baik lo ya. Kayak orang bener lu. Sekali-kali lurus lah. Makanya. Sekarang berarti tinggal ibu. Iya, tinggal ibu nih. Sama kita tinggal ibu ya. Makanya kita bersyukur lah. Kita rambut orang tua kita. Surga kita itu. Iya. Usaha berkah laris. Amin. Berkat doanya mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toraja lagi. Stok aman pokoknya Toraja. Apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Lama nggak bertemu. Silakan duduk di mana? Ya. Sini. Sini Ustadz. Aduh, ini pengunjung setia nih tempat kita ini. Kemana aja sih lagi keliling kota Indonesia? Sibuk dakwah. Sibuk ya? Iya. Alhamdulillah dakwah. Allah telah menakdirkan saya sebagai aktivis dakwah. Alhamdulillah. Maka harus menyampaikan pesan-pesan agama dari Sabang sampai Merauke. Wih, pas banget sih. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Jangan dong, kalau masjid sholat. Kita ngebahas tentang kasih sayang orang tua, Pak Ustadz. Kadang-kadang kan kita sebagai anak, kadang-kadang suka amit-amit ya, jangan sampai durhaka, kualat, suka bikin sedih. Nah, Pak Ustadz gimana tuh? Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya tidaklah sah perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak ditunaikan. 3 perintah serangkai itu yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasul, taatnya kepada Allah sia-sia. Pun sebaliknya, taat kepada Rasul, tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasul, bubar. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang mendirikan sholat, tapi mengabaikan zakat, maka sholatnya akan tertolak. Demikian sebaliknya, orang yang membayar zakatnya, tapi tidak mendirikan sholat, zakatnya pun akan sia-sia. Oke, jadi saling-saling. Perintah serangka yang ketiga, anis kurli wali daika. Artinya, bersyukur engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Orang yang taat beribadah kepada Allah, sholatnya lengkap, puasanya cukup, hajinya mabrur, tapi mengabaikan pembinaan dan penyantunan kepada orang tua, dia durhaka kepada orang tuanya, maka semua taatnya kepada Allah akan sia-sia. Sebegitunya ya diatur ya. Dan sebaliknya juga, orang yang memuliakan orang tuanya, tapi menserikatkan Allah, maka taatnya kepada orang tua, amal-amal kebaikannya kepada orang tua akan sia-sia. Tetapi percayalah, tidak ada orang yang memuliakan orang tuanya tidak percaya kepada Allah. Begitu. Yang banyak dia percaya kepada Allah tapi mendurhakai orang tuanya. Ya kan? Ada banyak kita lihat sholat, ngaku Islam, jelis taklim, tapi ibunya dia sengsarakan. Durhaka kualat juga ya. Nggak berkah ya Mas ya. Makanya orang yang mau mendapati ridha Allah,
muliakan orang tua. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah ayat yang sangat mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa itu? Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma. Au kilahuma. Fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ayat ini menjelaskan apabila apabila orang tuamu sudah uzur, sudah tua, lalu dia berada dalam pemeliharaanmu, anggap kata tinggal di rumah, serumah dengan kamu, maka berlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Janganlah kamu berkata ah kepadanya. Coba bayangkan, Al-Quran mengatakan jangan kau berkata ah. Kadang-kadang Riko, saja. Tolong Riko tuh beliin buah pisang. Malas sama mama. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Berkata-katalah dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia. Kalaupun misalnya kan ada anak zaman now nih lagi rame misalnya. Orang tuanya itu mungkin keliru lah, mungkin miskomunikasi. Salah gitu. Itu pun bukan pembenaran anak ngasih taunya yang tidak benar ya Pak Ustadz ya. Mesti ngasih taunya mesti dengan tetap baik ya, tetap santun. Itu yang disebut tadi qaulan karima, kata-kata yang mulia. Allah tidak memakai diksi kata-kata yang sopan. Baik atau sopan itu enggak? Kata-kata yang mulia. Sopan menurut barangkali orang Sulawesi, belum tentu sopan menurut adat orang Jawa. Kasar menurut orang Jawa, belum tentu kasar menurut budaya orang Papua. Misalnya seperti itu kan, itu budaya. Sopan santun itu seperti. Tapi Al-Quran memakai kata kalimat yang mulia. Mulia itu akhlak. Akhlak itu ukurannya agama. Lalu bagaimana sesungguhnya perintah-perintah agama terhadap memuliakan orang tua? Satu di antaranya, jangan berkata ah. Coba bayangkan Mas Riko, ah saja dilarang. Apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Aduh, enggak deh. Ngomong tau nggak boleh, ngomongnya lagi. Kan nggak dosa kalau salah, gitu. Tapi kadang-kadang Pak Ustadz, orang tua itu sayang sama anaknya. Kadang-kadang suka berlebihan. Kalau bahasa Belandanya dianggapnya lebay. Kadang suka berlebihan gitu. Dan itu membuat kadang-kadang ada seorang anak nih, ini risih banget sih mama, papa. Contoh kasus, mana contoh kasusnya? Contoh, kamu pulang jam berapa nanti malam? Jam 7, jam 8. Kamu hati-hati loh. Kamu pakai jaket, itu udah malam habis isak jam 7. Kamu mesti begini. Pulang sama siapa? Ya ilah mama, sama si Anu, si A. Berlebihan banget gitu. Jadi anak ngerasa, kayak gak percaya banget sih gitu. Jadi risih. Kayak gitu gimana? Ketika berpikir seperti itu, yakinlah bahwa pikiranmu sudah dikuasai setan. Tapi kalau dia membawa kepada sesuatu positif, dia tidak akan risih banget. Maka dia akan berkata, subhanallah, begitu sayangnya ibu saya kepadaku. Saya sudah sarjana, sudah kerja, sudah dewasa. Masih juga saya diperlakukan seolah anak kecil. Begitu cintanya ibu bapak saya kepada saya. Itulah fitrahnya. Maka ketika ada sesuatu, kok ibu saya begini, itu bisikan setan. Padahal niat ibu kita kan tulus. Begitu sayangnya orang tua kepada kita. Maka itulah sebabnya para pakar pendidikan anak mengatakan, seorang anak tidak pernah dewasa di mata ibunya. Maka ketika kita sedewasa apapun, secerdas apapun, sekaya apapun, apa yang kita mau lakukan izin sama orang tua. Minta izin. Saya sampai sekarang mau beli tanah, mau kemana, saya izin sama orang tua. Bukan pemberitahuan. Izin orang tua. Untuk apa? Saya bukan izin mau misal, Mak, saya mau beli tanah nih. Ibu saya pasti bilang, kau lebih tahu dari saya. Kenapa lagi kau tanya sama saya? Kenapa saya tanya ibu saya? Bukan saya cari pendapatnya. Tapi saya cari ridanya ibu saya. Ketika ibu saya sudah rida, maka Allah pasti rida kepadaku. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Bayangkan kalau ibu saya dari kecil mengurus saya, tiba-tiba saya punya rumah, punya tanah, punya apa, tanpa pemberitahuan ibu. Maka ibu saya berpikir, anakku, tinggi mi sekolahnya, besar mi, banyak mi ilmunya, tidak mina tanya-tanya saya. Tentu dia akan merasa kecil hati. Udah ngelangkain mama, sombong. Lalu kita akan berkata, niat saya kan tidak begitu. Oke? Niat harus baik, tapi cara pun harus mulia.
Ustadz, ini sambil menikmati kopi saja. Fauji, ini enak ya? Wah, tanpa gula aja. Saya tidak mungkin ke sini tiap hari kalau tidak enak. Dan enaknya di sini bisa ngutang. Kalau saya ke sini terus enak karena diundang TV One, Pak Ustadz. Sekali ngutang, tetap ngutang. Pak Ustadz, ini belakangan, Ji, lu baca nggak Ji? Lagi viral. Ini nggak tahu adik-adik, wah ini lah sambil minum tamu. Belakangan lagi viral, Pak Ustadz. Ada anak-anak yang menitipkan orang tua. Anak atau anak-anak? Anak-anak, betul dewasa sih. Ya, kalau anak-anak lain lagi, Bos. Kecil ya. Anak. Anak, betul. Menitipkan orang tuanya dalam pengasuhan, misalnya kayak ada panti jompo. Dititipkan. Nah, itu kalau pandangan Pak Ustadz, ini lagi rame kan. Seperti apa itu Pak Ustadz, kayak begitu? Inilah yang disebut ayat tadi, kaulan karima, perlakuan yang baik, mulia. Iya, iya. Menitip orang tua di panti jompo bagi orang Jepang itu lumrah. Di Amerika biasa. Di Amerika biasa. Ya. Tapi untuk budaya timur khususnya kita beragama Islam itu bukan tindakan yang baik. Tapi tidak serta-merta kita mencela mereka. Kita lihat dulu dalam ilmu komunikasi ada yang disebut berempati. Empati. Apa itu empati? Menempatkan diri kita pada posisi dia. Iya. Bisa jadi ketiga anaknya mungkin tidak mampu mengurus orang tuanya karena sibuk dan lain sebagainya. Lalu dia merasa bahwa lebih nyaman ibunya di situ. Tapi saya sepakat apapun alasannya bukan sifat yang patut dicontoh. Itu ya. Kalau gimana kalau itu mau orang tuanya? Kalau mau orang tua ya itu bukan sesuatu sifat tercela. Kadang-kadang kan gini, ya udah sekarang papa atau mama yang suka yang bahagia, kami mampu menjaga mama, nggak ada masalah di rumah juga aman. Cuma dia cari teman untuk bicara dan di sana juga ditengokin. Kalau itu permintaan orang tuanya, enggak masalah. Nggak masalah. Tapi kita sebagai anak tetap wajib mendatangi dia. Iya. Jangan sampai orang tua sudah mentang-mentang, sudahlah saya titip aja. Betul tidak dosa, tapi kau tidak dapat amal. Bedakan tidak dapat dosa dengan tidak dapat amal. Itu berbeda ya? Ya, kalian ini menitip karena permintaan orang tua, dia tidak berdosa, tapi dia tidak dapat amal. Bukankah amal itulah yang banyak membuat orang bisa masuk surga? Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz, ada tamu Pak Ustadz. Nah, layani dulu Pak Ustadz. Ya silakan gitu ya. Pesan apa? Loh, tenang. Kamu di sini? Pakai masker. Ini siapa? Aduh. Susana nih. Ya ampun. Gak ada yang lebih bagus lagi selain Susana. Intan artis itu. Intan Erlita ya? Iya. Boleh buka nggak? Ini aku buka nggak apa-apa ya? Boleh buka masker. Insya Allah. Dulu nih bacanya model ini sekarang. Sekarang ibunya model gitu ya. Dulu model Pak Ustadz. Psikiater ya? Psikolog tuh, gue lupa tuh. Psikolog. Silakan pesan kopi dulu. Iya, udah tadi udah pesan Hazelnut ya. Nanti diantar ya. Ayo, yuk. Langsung aja. Duduk. Ayo Bapak, aku langsung gabung. Kita nonton bioskop aja. Salah. Pak Ustadz, maaf nih. Silakan kenalin Pak Ustadz. Pak Ustadz, aduh, saya suka ngajak nonton. Ini seorang psikolog Pak Ustadz. Cocok banget sambil nunggu kopi. Kita itu loh Tan, ngebahas bukan fenomena. Ada anak muda lah di Indonesia mungkin udah ada geser ini yang menitipkan ada orang tua ke panti jompo. Yang lagi viral itu. Lagi dibahas sama Pak Ustadz kita. Jadi di kopi ini ngobrol perihal iman. Mulut enak, otak seger, sehat. Iman tambah. Iman tambah. Gimana kalau menurut Mbak Intan? Tentang anak tadi tuh. Soal anak tadi yang menitipkan kan seorang psikolog nih. Iya. Tapi sebenarnya kan sekarang kan kayaknya kalau Vero mungkin nanti Pak Ustadz bisa jelasin dari sisi yang agamanya kali ya. Kan sekarang kan kalau kita lihat kayak semua tuh nyalahin anaknya ya. Anaknya, iya betul. Sepertinya kesannya seperti itu. Ya, tapi kan sebenarnya kalau di psikologi itu anak itu kan melihat, mendengar dan meniru. Iya. Gitu kan, kayak empati, terus bagaimana dia mengajarkan kasih sayang, itu kan ditanamkannya dari kecil ya. Betul. Karena kalau logikanya gini, kalau anak yang full kasih sayang, kayaknya nggak akan pernah setega itu sih. Gitu. Jadi pola asuhnya, justru aku malah penasaran pola asuh waktu kecilnya gimana nih, kok sampai 3 orang anaknya bulat loh sepakat.
naruh orang tuanya, ibunya di sana. Bukan misalnya nih yang satu nggak sepakat, yang ini sepakat. Berarti kan ada yang ingin mempertahankan. Ini bulat, absolut. Ini bulat gitu. Jadi artinya aku penasaran justru ini pola asuhnya dulu gimana nih? Kok sampai anaknya nggak mau mengurusi orang tuanya? Terlepas dari sebenarnya itu juga nggak bener ya naruh orang tua ke ke panti jompo gitu kalau di Indonesia, karena masih aneh kan kalau di kita kan. Gitu kultur kan. ketimuran kita, culture kita orang Indonesia itu kan kayaknya sama orang tua itu kan memang sampai akhir hayat kan, harusnya dirawat, kan gitu. Tiba-tiba kalau misalnya ada yang dengan alasan dia nggak mau ngurus kan kayaknya itu kayak agak aneh gitu ya. Jadi kayaknya masih jadi berita. Cuma kalau aku penasaran dengan pola asuh dulunya gitu. Malah ingin flashback, pengen menilik. Ya, makanya saya waktu pertama kali melihat berita itu, maka yang ada di benak saya ini abnormal. Ini tidak lazim. Pasti ada yang aneh. Maka saya mengambil sisi lain. Kalau sisi yang lain kan semua menyalahkan anaknya. Saya ngambil sisi yang ada sisi lain, orang tua gagal mendidik anak. Karena sebagaimanapun susahnya anak, kalau kita berhasil mendidiknya, tidak mungkin anak mau menitip ke panti jompo. Mau sesusah apapun. Mau sesusah apapun. Apa? Kalau dia, itulah sebabnya doa kepada orang tua. Coba dengar lafaznya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma kama robbayani saghira. Artinya, ya Allah sayangi orang tuaku sebagaimana, ada kutip, sebagaimana dia menyayangi aku. Coba itu, kata sebagaimana dia menyayangi aku. Berarti saya, karena orang tuaku sampai sekarang sangat sayang kepada saya. Maka pasti sayangku pun seperti ibu saya menyayangi saya. Itulah disebut sebagaimana dia menyayangi aku. Kalau dia sejak kecil tidak disayang oleh ibunya, maka jangan salahkan anak ketika dia besar pun tidak menyayangi orang tuanya. Nah, ini berarti ada kesalahan, ada keanehan dalam menjaga keluarga. Nah, kalau Mbak Intan mencermati perihal ini, tadi Pak Ustadz udah dari sisi agama juga, di ilmu psikolog ya Mbak, bener ada kayaknya ada relevansinya, related banget tadi pola asuh orang tuanya dulu ke anak, gimana nih kok bisa anak berbalik begitu gitu gimana? Jadi gini, makanya kita tuh kalau ada istilah kalau di psikologi kan golden age ya, golden age itu usia-usia yang benar-benar penanaman kayak karakter gitu, terus kemudian penanaman hal tentang kasih sayang yang basic tuh seperti apa. Nah itu tuh anak harus diajarkan. Nah kemudian ada, kalau aku istilahnya ngomong gini, kita menanam, yang menuainya tuh nanti. Makanya kenapa suka dibilang hati-hati pola asuh yang salah ini mungkin nggak sekarang kerasanya, tapi nanti di masa tua. Cuma kadang-kadang nih kita yang merasa sebagai masih orang tua produktif kayak nggak menyadari bahwa masa tua itu akan datang. Sementara anak itu kan memola. Jadi merekam misalnya gini, kalau saya salah, saya dipukul. Maka kalau saya ada orang salah ya saya pukul aja. Makanya ada kan anak memukul orang tua, Tapi ketika ada case-nya dibilang anaknya salah. Ya memang anaknya salah, tapi anak ini pasti ada contohnya. Meniru. Iya, dia meniru. Makanya kita harus hati-hati ketika kita punya anak. Kayaknya kita nyuruh anak untuk berbuat baik, tapi perilaku kita tidak menunjukkan seperti itu. Contoh misalnya, kalau di meja makan jangan sambil main handphone. Tapi ketika kita di meja makan, kita main handphone. Jadi anak confused kan antara yang benar yang mana ya? Kok kalau mama bilangnya nggak boleh, tapi mama sendiri kayak gini, maka dia akan mengambil yang paling enak. Nah ini hati-hati. Mungkin bisa jadi waktu kecilnya kalau mamanya marah ninggalin anaknya. Jadi ketika konsep dia marah, ketika konsepnya berarti saya bisa ninggalin orang tua saya. Nah ini hati-hati. Ditiru, dicontoh yang terdekat. Tapi dibalasnya nggak sekarang. Ibaratnya itu menjadi karakter. Akumulasi. Ketika satu titik dia merasa di kondisi ada tekanan ekonomi, tekanan psikis, maka yang kerekam adalah saya nggak bisa nih untuk menampung orang tua saya. Makanya dalam agama itu kewajiban orang tua mendidik anak. Balasannya kewajiban anak memuliakan orang tua. Jadi dua belah pihak. Saling Mendidik anak ada rule-nya, ada aturan mainnya. Silakan baca psikologi pendidikan, psikologi ini baca semua itu. Silakan, Allah tidak melarangnya. Hasil penelitian jurnal dari Eropa, Amerika, silakan. Makin banyak baca makin baik. Tapi keliru ketika Anda seorang Islam tidak membuka Quran, pola mendidik anak.
Surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menserikatkan Allah. Maka yang pertama ajarkan anak kita adalah akidah. Nah, Intan, ini kalau kita bicara tadi soal anak, orang tua, kalau Mbak Intan sendiri sekarang putranya berapa? Anakku 4. Suami? Alhamdulillah 1. Saya suka ketukar Pak Ustadz. Anaknya berapa katanya? Anak 1, suami 4. Terbalik gitu. Berarti anaknya 4. Anak 4. Paling besar? Mau kuliah tahun ini. Oh. Iya, Ustadz, insya Allah. Paling kecil? SD kelas 2. Dia mau ayah tiri nggak? Oh enggak ya? Itu pola ngedidiknya seperti apa? Apalagi kan sibuk sebagai juga pengajar, psikolog, artis juga. Bagaimana menanamkan nilai-nilai baik itu? Jadi gini, mungkin nanti aku tuh seneng kayak gini, acara-acara aku tuh seneng karena apa? Aku tuh banyak dapat ilmu ya. Karena buat aku tuh jadi orang tua kan gak ada sekolahnya, ya kan. Betul. Jadi kita tuh harus banyak belajar. Nah, jadi kalau aku suka menyarankan ke orang tua bahwa kita harus banyak belajar. Walaupun aku psikolog ya, kadang dengan anak sendiri tuh teori babak belur Pak Ustadz. Ketika udah prakteknya tuh babak belur gitu kan. Nah, kalau ditanya aku gimana cara ngasuhnya, cuman untungnya adalah karena aku banyak belajar, banyak bertanya, akhirnya aku tahu gitu. Ternyata walaupun aku punya 4 anak, ya kan, itu masing-masing anak kan punya karakter beda. Iya betul. Nah, orang tua ini harus tahu gimana caranya ngomong yang baik dengan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi beda-beda. Iya, beda-beda karena karakter mereka beda-beda. Nah, kalau aku lebih ke anakku kayak yang penting pada saat ngumpul tuh kita bisa ini Pak Ustadz kayak quality time lah Pak Ustadz, bener-bener ngobrol, handphonenya ditaruh dulu gitu, terus melakukan sesuatu. Itu penting karena sekarang ini kayaknya ya komunikasi ya Pak Ustadz ya antara orang tua sama anak tuh renggang, karena sekarang kan masa gadget tuh hati-hati loh. Ya, di gadget digital. Orang tua di rumah yang sama bisa nyuruh anaknya makan tuh pakai gadget loh. Nah, di mana? Di kamar. Makan ya, Bunda juga di kamar, makanan di meja makan. Kalau dulu kan aku inget banget. Kalau dulu kan aku inget banget. Iya kan? Kalau dulu aku inget banget almarhum mama aku kan kalau nyuruh makan tuh ke kamar, terus ngetok. Udah datang Tan, makan ya. Kan itu kan beda ya. Itu komunikasi bicara, kita ngelihat kan, dan hal itu ternyata ke program di aku bahwa kalau aku minta anak aku makan, berarti aku harus nyamperin mereka. Jadi buat aku gadget itu bukan media aku untuk komunikasi sama anak gitu. Hebat penerapannya ya. Mas Riko. Ya. Mayoritas ibu-ibu sekarang adalah ibu-ibu yang bekerja pula. Bukan fokus pada ibu rumah tangga. Betul. Mayoritas ibu, apalagi yang usia 40, 30 ke atas, berumah tangga, mayoritas mereka tidak tinggal di rumah. Tidak full di rumah. Dia bekerja. Yang kita istilahkan dengan wanita karir. Padahal punya anak, punya suami. Betul. Apakah Islam membatasi karir perempuan? Tidak. Tidak ada ayat dan hadis yang melarang perempuan berkarir. Betul. Tetapi dengan catatan harus tahu ilmunya. Tahu caranya ya. Ilmunya. Boleh menjadi politisi, menjadi pedagang, menjadi ASN, birokrat, boleh. Allah tidak melarangnya. Dengan catatan tahu ilmunya. Ilmunya apa? 1, harus dapat ridha dari suami. Itu dulu password pertama. Minta izin suami. Ridha, bukan izin saja, ridha. Kalau kita laki-laki tidak wajib minta izin kepada istri ketika mau keluar. Tidak wajib. Hanya dianjurkan memberitahu. Pemberitahuan. Kalau istri dia wajib memberitahukan dan minta izin kepada suami. Cakep. Nih. Komplain perempuan. Bagus. Komplain perempuan. Saya setuju Pak Ustaz. Komplainlah istri-istri. Kenapa istri harus minta izin? Kenapa suami tidak? Karena memang kewajiban suami cari nafkah di luar. Gimana saya mau dapat nafkah kalau saya cuma tinggal di rumah? Maka suami memang fitrahnya kewajibannya cari nafkah. Cari nafkah lebih banyak di luar. Nah, sementara istri bukan utama tugasnya cari nafkah, tapi mendidik anak. Ada perempuan hebat di luar, tapi alhamdulillah semua kewajiban kepada suaminya terpenuhi. Top. Alhamdulillah, istri yang luar biasa. Luar biasa. Tapi yang lebih banyak kita nampak di permukaan.
sukses di kantor, hebat status sosial, tapi gagal mendidik anaknya. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, yang cewek kawin lari di bawah bandar. Itu dia tuh Pak Ustadz. Suaminya terabaikan. Akhirnya apa? Sukses karir, sengsara di rumah tangga. Begitu usia senja, tidak dihargai sama anaknya. Dan sering kita melihat ada orang tua sukses dihormati di kantor, dibukakan pintu mobil ketika dia turun. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP, bahkan dilempar sama piring oleh anaknya. Itu bukan kesuksesan seorang istri. Maka saya kadang-kala merenung, apa masalah perempuan kita sekarang? Itulah sebabnya Nabi ketika sakaratil maut ada 3 pesannya Nabi. 1 diantaranya, perempuan, jaga perempuan di antara kalian. Ketika Nabi sakaratil maut. Betul. Jaga perempuan di antara kalian. Saya bilang, kenapa perempuan akhir zaman? Bukan belum akhir zaman sih. Tanda-tanda sekarang perempuan aneh. Ibu-ibu kita dulu, Mbak Intan kan, ibu-ibunya kan dulu nggak ada sekolah, ibu-ibu kita dulu penghasilannya tidak jelas, rumahnya pun kadang-kala tidak mewah, tapi 10 anaknya bisa sukses. Jadi semua. Jadi. Sekarang kok anak cuman 1, gaji suami besar, rumah mewah, pembantu ada, babysitternya ada, tukang cucinya ada, penjaga kebunnya ada, sopirnya ada, 1 anaknya nggak bisa diurus. Ada apa ini? Nah, ketika usia senja, anak pun mengabaikan orang tuanya. Dan mata kepala saya menyaksikan ada orang meninggal bapaknya, ibunya panik mengurus jenazahnya. Dia telepon saya, Ustadz tolong bantu saya. Mana anak-anakmu? Sibuk semua Ustadz. Saya telepon anaknya yang sibuk. Dia pengusaha di Samarinda. Daeng, meninggal ini bapakmu. Gimana? Ditunggu atau tidak? Apa katanya? Ya sudahlah Ustadz. Sudah lama memang sakit itu bapakku. Biar saya pulang tidak berubah keadaan. Semua biaya pemakaman, pengurusan jenazah saya transfer saja. Nauzubillah min dzalik. Apalagi dia ini yang begini jangan salahkan anak kata. Ini hasil produksi ibu-ibu yang sibuk. Ada begitu. Dari sisi psikologi juga sama Mbak Intan ya? Sama. Ini miris sih. Kalau menurut aku sih ini miris ya. Kalau misalnya ini nggak segera diperbaiki. Ini kan sebenarnya generasi yang sekarang ya Pak Ustadz ya. Generasi yang sekarang nih yang udah mulai jadi kuliah gitu segala macam kan udah kelihatan nih. Nah kalau ini nggak dibenahi nih sama anak-anak generasi kita. Ini lulus nanti adabnya nggak ada. Kalau kita mah bahasanya tata krama lah ya. Nggak ada tata kramanya. Karena udah mulai kelihatan dulu kita pamit cium tangan orang tua kan. Assalamualaikum gitu ya. Bun ya berangkat. Sekarang kan Bun pergi ya. Assalamualaikum gitu. Kalau dulu kan betul-betul cium tangan. Kita gini. Sekarang anak-anak nggak cium tangan. Dari jauh. Dapat tanya Bapak. Iya betul Pak Ustadz yang sekarang. Enak, minumnya kurang nggak kopinya? Silakan. Ya. Zi, ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada Mbak Intan, ada Pak Ustadz. Mumpung ada, apa namanya? Mentor dunia akhirat. Pembimbing, ada yang ngimbangin gitu kan. Silakan mau tanya apa Ji? Iya kan sekarang nih di medsos nih anak-anak ya terutama ya. Giliran hari ibu aja kan. Dia pada posting nih hari ibu gitu kan. Padahal nelpon ibunya aja enggak gitu kan. Nah kadang kita sebagai orang tua, kita juga kadang dilema nih. Kalau zaman dulu kan kayak Pak Ustadz bilang tuh, kita ngelihat orang tua aja takut ya kan, harus nunduk ke belakang. Karena ajaran kita dulu orang tua agak keras lah gitu ya. Sehingga anak bener-bener sopan santun lah, totok kromo sama orang tua. Nah sekarang dilema kadang, entah dari psikiater atau apa, katanya sekarang anak zaman now treatmentnya nggak begitu lagi gitu. Nah ini kira-kira gimana nih dari sisi psikologi sekarang nih kita ngadepin orang anak-anak kita gitu kan? Kalau dulu katanya kita udah ngajar anak zaman sekarang nggak kayak zaman dulu nih. Katanya anak zaman sekarang tuh pelan-pelan nggak bisa dikerasin gitu. Tapi kalau nggak dikerasin suka ngelunjak gitu. Jadi gini. Gimana? Jadi aku pernah, mungkin Pak Ustadz ini benar nggak Pak Ustadz, dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, benar kan? Nah, pegangan aku itu. Jadi gini, memang dengan zamannya, karena nanti dia kan hidup buat 10-20 tahun ke depan, ya kan? Tapi itu bukan berarti dipukul rata, berarti anak sekarang dibiarin aja dia mau ngapain, terus anak-anak mau ngapain. Tetap orang tua terus punya konsep.
mau ngedidik anak seperti apa. Karena kalau misalnya dengan alasan anak zaman sekarang nggak bisa dikerasin, salah. Justru coba perhatiin deh, banyak nggak anak sekarang yang kerja di kantor, punya masalah sama bosnya, pilih resign daripada dia menyelesaikan masalahnya. Betul. Itu kenapa? Karena dia nggak diajarin fighting. Hidup itu perjuangan. Nggak ada. Ingat ya, anak-anak yang terlalu diberikan kasih sayang berlebih, ya, walaupun kita mampu ya, itu menumpulkan jiwa berjuangnya. Dan kita kan gak akan mendampingi dia seumur hidup. Wallahualam ya Pak Ustadz, umur kita berapa? Menumpulkan. Betul, menumpulkan. Sekarang gini deh realitanya, banyak gak anak-anak ketemu masalah, dia lari dari masalah, atau dia mencari kambing hitam untuk disalahkan. Kenapa? Karena ketika dia membuat kesalahan, orang tuanya tidak menghukum, tanda kutip ya. Hukuman yang mendidik, biar dia belajar. Jadi artinya gini, didiklah anakmu sesuai zamannya, setuju. Tapi harus punya konsep, ada adab, ada cara. Karena kalau kita ngikutin zaman, bisa beneran jadi zaman edan ya Pak Ustadz ya? Dan itu kacau. Orang berkata, didiklah, Ali bin Abi Thalib berkata, didik anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Tetapi tidak berarti anak kita dididik oleh zaman. Oh gitu, beda pengertian ya. Jadi gini, zaman boleh berganti, adab tata krama tidak boleh hilang. Setuju Pak Ustadz. Nah, sekarang anak-anak kita, saya tidak cemas soal kecerdasannya. Oh anak-anak kita cerdas. Naik motor aja dia bisa WhatsApp. Dunia internet anak-anak kita itu, wah hebat. Udah melek lah. Cerdasnya anak-anak kita. Tapi yang kurang adalah akhlaknya. Negara kita hancur ini bukan karena tidak ada orang pintar, tapi banyak orang pintar tidak punya akhlak. Itu akhlak. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau hadir di muka bumi ini? Li utammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kembali kepada kasus tadi, yang bermasalah akhlaknya, bukan kecerdasannya. Itulah sebabnya ketika Ismail alaihi salam, bayi usia menurut para ahli sejarah, Ismail waktu itu usianya 13 tahun. Lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Subhanallah. Pendek kalimat ini tapi sangat besar pengaruhnya dalam dunia mendidik anak. Wahai anakku, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Artinya, perintah Allah saja Ibrahim masih ngajak ngomong anaknya. Biasa orang tua otoriter, saya mau kau jadi dokter. Padahal anaknya senang mesin. Dia gagal jadi tentara, saya mau jadi tentara. Kamu harus lanjutkan cita-cita bapak. Padahal anaknya senang pertanian. Itu makanya diajarkan Quran. Wahai bunaya, anakku, saya diperintah Allah. Diperintah Allah, ini sudah perintah. Langsung. Masih ngajak anaknya ngomong. Berarti bapaknya sangat arif dan bijaksana dalam mendidik anaknya. Coba lihat Nabi, cara mendidik anaknya. Kata Nabi, usia 7 tahun ajar anakmu sholat. Betul. Sholat dulu. Jadi ibu kalau mau melihat anak sukses, lihat deh sholatnya. Sholatnya lihat. Biarkan dia terlambat bangun, tapi jangan sampai dia tinggalkan sholatnya. Biarkan dia terlambat datang sekolah, yang penting dia tetap sholat subuh. Kesalahan orang-orang modern, cepat kok nak, cepat kok, terlambat kok pergi sekolah, cepat kok, sholat, besok lagi. Akhirnya anakmu cerdas, tapi dia tidak takut dosa. Kalau anak sudah tidak takut dosa, hilang sudah kau punya anak. Itu pesannya ya. Sudah itu, 7 tahun ajari anakmu sholat. 10 tahun masih tidak mau, kata Nabi, pukul. Ada jarak 7 ke 10. 3 tahun. Berarti 3 tahun mendidik anak. Tidak cukup sampai 10 tahun. Belajar dari Nuh alaihi salam. Ketika anak beliau sudah sakaratil maut, timbul tenggelam. Bapaknya mengambil tangannya. Nak, kau naik di perahu, nak. Naik ke perahu. Sini kau cepat, sini kau nak. Tidak mau anaknya. Tapi ditarik terus. Sudah sakaratil maut, dia tarik terus. Itu maknanya. Kita mendidik anak sampai sakaratil maut. Sayang orang tua lebih sibuk carikan harta anaknya, lebih sibuk pikirkan rumah anaknya daripada pikirkan agamanya. Berbeda dengan Ibrahim alaihissalam. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, pandai hak halal haram, maka dia kumpul anaknya, lalu dia bertanya, ya bunayya, wahai anakku, kalau saya mati nanti, ma ta'buduna min ba'di,
Apa yang kamu sembah nanti nak kalau bapakmu sudah meninggal. Itu Ibrahim dan para ulama. Kalau sekarang begitu sakaratil maut, nah, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nanti tong? Pain sibuk soal makannya. Makannya biar Allah yang atur. Maka 3 kewajiban orang tua kepada anak yang tidak bila dialaikan. 3 kewajiban orang tua. Artinya dia berdosa ketika dia tidak lakukan. 1, berikan nama yang baik. Orang tuanya Mbak Intan ini sangat tahu persis sehingga diberikan anaknya sebagai nama Intan. Di mana orang semua menyukainya. Maka itu untuk menyukai, maka akhlak. Bukan kecerdasan, tapi akhlak. Yang kedua adalah memberi makan yang halal. Memberi makan. Betul. Dan yang ketiga, mendidiknya. Mendidik. 3 kewajiban orang tua ini. Orang terlalu sibuk cari makan. Memberi nama sangat gampang. Tapi yang dilalaikan banyak adalah mendidiknya. Padahal soal memberi makan, carilah orang di Indonesia ini yang mati karena kelaparan. Dihitung jari. Ya? Sulit ditemui. Sulit. Apalagi budaya kita orang timur, malu orang Islam, haram hukumnya saya hidup kalau tetangga saya menderita dan saya biarkan. Itu prinsip Islam. Tidak mungkin ada tetangga kita kelaparan. Tapi yang banyak mati kita lihat anak muda tabrakan, bikin konten, ngepreng. Apanya yang salah? Bukan makannya, tapi apa? Mendidiknya. Maka kewajiban orang tua untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak manusiawi dan sangat beradab adalah mendidiknya. Silahkan didik anak dengan catatan jangan melalaikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi kita orang Islam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang mantap banget. Masya Allah, nih ilmunya langsung banyak banget nih dapat nih. Damai ya kita ya. Wah, nah, Pak Ustadz, kalau buat kita semua ya Fauzi ya, buat teman-teman di pengunjung kafe kita juga banyak. Jadi kalau ditarik kesimpulan mungkin tentang obrolan kita hari ini, seperti apa Pak Ustadz? Jadi anak, adab, ilmu, akhlak, silakan Pak Ustadz. Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan dalam rumah tangga adalah anak. Itulah sebabnya semua orang ketika ketemu lama berpisah dengan kawannya, 10 tahun baru ketemu dengan kawannya, maka dia akan bertanya, berapa mi anakmu? Itu dia tanya. Dia akan tidak tanya berapa mobilmu, berapa salonmu, tidak. Yang ditanya berapa anakmu. Kenapa? Karena memang anak adalah harta kekayaan paling berharga dunia sampai akhirat. Tetapi ingat, anak menurut Al-Quran adalah cobaan. Mengapa Ibrahim alaihissalam ketika dicoba oleh Allah tidak mengatakan potong istrimu, potong dirimu? Tidak. Allah perintahkan sembelih anakmu. Karena anak adalah cobaan. Bahasa Qur'annya fitnah. Fitnah tidak berarti seperti makna bahasa Indonesia. Tapi sini adalah cobaan. Kalau orang tua dicoba dengan anak dan dia sukses berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka dia akan terangkat derajatnya oleh anaknya dan terselamatkan di akhirat oleh anaknya. Tapi kalau dia gagal mendidik anaknya, anaknya akan menjadi bebannya di dunia dan akan merepotkannya di akhirat kelak. Itulah sebabnya kita berdoa oleh Rasulullah diajarkan, ya Allah, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.